Bismillahirrahmanirrahim. Jarimatul qadli, kejahatan pembunuhan, wa jazauha, dan sanksi kejahatan tersebut fil Islam, dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'minin, tiadalah mungkin bagi seorang mukmin an yaktula, dia membunuh mukminan kepada sesama mukmin yang lain, illa khata'a, kecuali karena tidak sengaja, tersalah. Kalau sengaja enggak mungkin, tapi di Madura banyak, bukan hanya mungkin, banyak. Padahal sesama mukmin karena emosi. Wa man qatala mu'minan khata'an, dan barang siapa membunuh sesama mukmin karena tersalah, enggak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, maka sanksi atau hukumannya memerdekakan budak yang mukmin, wadiyatun, dan denda 100 unta, musallamatun, yang diserahkan langsung, ila ahli, kepada keluarga terbunuh, illa, kecuali ayyasaddaqu, apabila keluarga tersebut bersedekah. Bersedekah dalam arti tidak menuntut 100 unta, udah 50 saja. Maka yang wajib dibayar ya sesuai dengan apa yang mereka minta itu. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum, fa in kana, jika ada si yang terbunuh itu, min qaumin, dari golongan kaum, aduwwil lakum, yang memusuhi kamu, sesama golongan mukmin bertikai perang saudara. Tahu-tahu pas di mana ketemu ya sesama mukmin tapi musuh, terus kamu bunuh, ya. Wa huwa mukmin, padahal orang itu sesama mukmin tapi memusuhi kamu. Fatahriru raqabatin mu'minah, maka wajib memerdekakan budak yang mukmin, minus denda, minus 100 unta. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, jika ada si yang terbunuh itu dari kalangan kaum, bainakum wa bainahum, ada di antara kamu dengan kaum itu, misakun, perjanjian damai. Kita dengan Australia sesama negara ada perjanjian damai. Mahasiswa kita di Australia dilindungi, mahasiswa Australia di Indonesia juga dilindungi. Tahu-tahu ada orang Madura membunuh orang Australia, ya. Padahal ada perjanjian damai. Fatiyatun, maka wajib membayar denda 100 unta, musallamatun, yang diserahkan langsung, ila ahli, kepada keluarganya. Wa tahriru raqabatin mu'minah, dan wajib memerdekakan budak yang mukmin. Kalau enggak punya budak, faman lam yajid, barang siapa tidak mendapatkan budak untuk dia merdekakan, fasyamu syahrain, maka wajib atasnya puasa 2 bulan. Puasa bayar fidyah, bayar denda.
Mutatabi'ah ini terus-terusan, nggak boleh putus 2 bulan. Taubatan sebagai pertaubatan dia minallahi dari Allah. Wa kanallahu aliman hakima. Dan adalah Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Enggak usah mengkritik hukum Allah. Mampu laksanakan, enggak mampu karena kita harus lewat regulasi DPR kita yang sadar syarak jumlahnya masih sedikit, berarti belum mampu dilaksanakan, ya banyaklah minta ampunan. Ojo kok wis gak ngelakoni ngeritik pangeran. Salahmu loro, gak ngelakoni salah, ngeritik pangeran yo salah. Harusnya kayak kita yang belum bisa mengaplikasikan, menerapkan hukum Allah, banyaklah beristighfar. Seperti sahabat, diperintah apapun berkomitmen iya. Sami'na wa ata'na. Ternyata enggak bisa ngelakuin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Segera mohon ampunan. Ya gitu ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu, maka hukuman balasan bagi orang itu jahannamun, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya di neraka jahannam. Bukan hanya kekal, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah murka kepadanya. Bukan hanya murka, wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Betapa besar dosa pembunuhan kepada sesama mukmin. Dan kenapa di Madura yang notabene kota santri, hal itu menjadi biasa. Quran menganggapnya kejahatan besar, hukumannya juga besar, selamanya di jahanam, dimurkai, dilaknati, kurang apa. Kok jadinya dianggap barang biasa. Di Timur Tengah saling membunuh juga biasa. Ya, repot. Wa a'adda lahu, dan Allah siapkan baginya adzaban azima, azab yang besar. Terus kalau sedang sama-sama di perjalanan, di hutan, di mana, lalu ada kawanan gerombolan musafir, itu jangan tergesa-gesa, musuh. Akhirnya pateni, tiba-tiba koncone dewi. Kayak Hamas ini sangat mungkin setelah membunuh musuh Israel, diambillah bajunya macam-macam, aksesoris tentara Israel, dipakai maunya untuk penyamaran. Ya, biar kalau jalan terus apa, enggak dibunuh oleh tentara Israel. Enggak tahunya temannya tahu-tahu yang membunuh. Ini repot. Harusnya tabayun dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Idza darabtum fi sabilillah. Jika kalian musafir, pergi jauh di jalan Allah, berangkat perang, fatabayyanu, maka perjelas dulu, cek dulu, ya, klarifikasi dulu, kawanan rombongan itu temankah atau rakyat sipil atau musuh, jangan langsung dihantemi ya. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam, jangan kalian menuduh mengatakan kepada orang yang telah menyampaikan ucapan salam kepadamu.
Ada kawanan lewat juga sudah salam, masih juga kamu anggapmu musuh. Repot Wahabi, repot. Enggak podo dekne diarani musuh. Lalu kamu katakan lasta mu'mina. Bukanlah kamu seorang mukmin. Wong sudah salam kok masih disebut bukan? Sudah salam kok masih kamu katakan bukan orang mukmin, dianggap kafir, lalu kalau sudah dianggap kafir dibunuh, lalu diambil uangnya macam-macam. Ini rampok dosa tapi supaya enggak dianggap dosa, dibungkus kayak rampok syar'i. Orang dikafirkan dulu, kalau sudah dikafirkan dibunuh, diambil apa barang-barangnya. Dikirain rampok syar'i. Musuh ono rampok syar'i. Ya malah dosamu akeh, ngafirkan orang mukmin dosa, membunuh orang mukmin dosa, lalu bikin kacau juga dosa, lalu memutarbalikkan fakta, enggak jujur juga dosa. Dosanya tambah akeh. Ngerampok syar'i dosanya akeh. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Kalian ingin mendapatkan, mencari harta benda dunia. Aslinya yang kamu target itu duitnya kan, tapi pura-pura berjihad. Mas, sing apik pokok niate. Allah tahu kalau niatmu ternyata nyari duit. Ya. Fa'indallahi maghanimu katsirah. Kalau kamu hanya ingin cari keuntungan dunia, di sisi Allah ada banyak ghanimah, keuntungan rampasan, kasiron yang banyak. Dan itu dibuktikan oleh kiai-kiai NU. Dari kecil ngajar TBK, ngajar MI, nakmiri masjid, ngimami tahlilan, yasinan, macam-macam. Terus berjuang tanpa berharap apa-apa. Tahu-tahu kalau sudah saatnya Allah berbelas kasih, ada saja moro-moro kalau di kampung ya, kadang-kadang tahu-tahu lurahnya mati, kemudian masyarakat mengajukan dia untuk menjadi lurah. Udah. Itu cara Allah menggaji sampean yang sudah bertahun-tahun berjuang. Tahu-tahu jadi lurah gratis yang mendanai masyarakat. Kalau dari Allah langsung, tahu-tahu dungamu mandi, suwukmu mandi. Namanya orang juga suwukane mandi, Mas. Banyak orang minta tolong. Tanpa diminta pun mereka memberi. Fa'indallahi maghanimu katsirah. Di sisi Allah ada banyak ghanimah. Ada banyak keuntungan. Enggak usah nyari dari orang, merampas orang, berkedok jihad. Jangan gitulah cari duitnya. Umi enggak pernah beli cincin. Tahu-tahu Allah menggerakkan hatinya Bupati Kristen dari Timika. Hari jadi kota Timika minta saya yang ngaji. Saking maremnya kita mau datang ke sana sama Umi. Umi diajak keliling ke pasar-pasar dibelikan cincin 7 juta lebih harganya. Wes rezeki waya teko ya. Tanpa repot-repot pun dulu pernikahan tanpa cincin emas belikan. Nikah pondok ya kobil tu nikah itu. Wis wayahe dibelikan cincin. Udah cari duit yang benar. Berjuanglah. Ada saatnya Allah memberikan keuntungan. Kadzalika kuntum min qablu. Demikianlah keberadaan kalian sebelum ini. Allah mengingatkan dulu sahabat melarat. Ya, sampai ditampung Nabi tidur di serambi
masjid, makan apa adanya, nunggu berkat, nunggu ada orang sedekah dulu kan gitu masa lalunya sahabat. Sekarang kamu pada kaya-kaya, ayo iling-iling. Di sisi Allah ada banyak maghonim. Buktinya kamu ini dulu awal masuk Islam melarat-melarat, Bilal melarat, budak Ammar bin Nasir melarat, Abu Hurairah pengemis, melarat, Suhaib melarat, Mus'ab bin Umair melarat semua. Ya, Salman Al-Farisi melarat. Sekarang jadi kayak begitu, masih belum yakin karunia Allah. Masih akan pura-pura jihad ternyata ngerampok. Atau ngerampok berkedok jihad. Orang lain tanpa kamu tabayun sudah salam masih juga kamu bunuh. Lalu kamu rampas ambil harta rampasannya. Alasannya jihad. Ojo ngono mas. Ada cara yang baik. Fa indallahi maghanimu katsira. Paham? Hah? Kamu dulu kan gitu sih. Kadzalika kuntum min qablu. Dulu kamu kan gitu ya. Alumni-alumni pengen sugih jadi DPR. Silahkan memproses diri jadi DPR. Tapi enggak usah sogok kanan, sogok kiri. Lek SWY jadi mas dengan cara yang lurus. Mau jadi ASN dosen negeri monggo, tapi dengan cara yang lurus, enggak usah sogok kanan, sogok kiri. Kalau soal karunia, rezeki banyak. Lewat apapun Allah bisa. Lek wis wayahe diberi karunia. Dulu kamu melarat kan? Famanna kemudian memberikan anugerah. Allah alaikum atas kamu semua. Saiki podo dadi pejabat. Podo sugih-sugih. Sini kalau sama lihat keberadaan alumni pas mondok ya begini-begini aja. Ya. Kalau hari halal bihalal itu alumni pada datang rata-rata sudah pakai begini. Alumni itu. Ya. Kadzalika kuntum min qablu. Biyen zaman yo melarat ngene-ngene iki. Enggak usah khawatir, si ono Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabayyanu sekali lagi cek dulu. Jangan langsung tembak. Jangan langsung bunuh. Dianggap musuh, dirampas. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguh Allah terhadap apapun yang kalian kerjakan, khabiran maha mengetahui. Khabir itu maha mengetahui segala sesuatu sampai terdetail, sampai terkecil, terumit, apapun semuanya diketahui. Itu namanya khabaro khubroh. Maha mengetahui dalam makna kayak begitu itu. Ya. At-tahlil al-lafzi. Analisis bahasa. Mengurai makna bahasa. Tahrir fi'il madhinya harrara yuharriru tahriron. Memerdekakan. Minal hurriyah dari isim hurriyah, freedom, kebebasan. Wa huwa kama qala ar-Raghib, tahrir sebagaimana dikatakan ar-Raghib al-Asfahani, ja'lul insani hurran, memproses menjadikan manusia budak, hurran menjadi merdeka. Wa ikhrajul abdi, membebaskan seorang budak, minarriqi dari status perbudakan, ilal hurriyati menjadi merdeka, yusamma tahriran,
Hal kayak begini dinamakan tahriran, pembebasan budak, pemerdekaan budak. Wal hurru fil asri al khalis. Aslinya makna hurru itu murni. Summiyal insanu hurran, manusia merdeka disebut hurran, yang makna aslinya murni, li'annahu takhallasa mimma yukaddiru insaniyatahu, karena dia telah terbebas secara murni dari apa-apa yang membuat keruh, yang mengotori kemanusiaannya. Khalis itu murni, bersih, terhindar. Khalis murni, bersih, terhindar. Khurrun makna aslinya khalis, murni, bersih, terhindar. Orang merdeka disebut khurrun, yang makna aslinya murni, bersih, terhindar. Karena orang merdeka telah terhindar, bersih dari apa-apa yang mengotori kemanusiaannya. Kenapa mengotori? Dulu orang kafir memerangi Islam. Ini kotor, jahat. Lalu diladeni sama Nabi Muhammad dan sahabatnya. Si orang kafir ini tertangkap jadikan budak. Yuhina, kenapa kami berdakwah murni, kenapa kamu perangi? Maka kamu sekarang jadi orang hina, jadi budak, sebab memerangi Islam. Disitulah titik sesuatu yang mengotori kemanusiaannya. Harusnya kalaupun kamu nggak masuk Islam, ya terserah hakmu, tapi jangan halangi orang dakwah. Karena kalau kamu tolak Islam, bisa jadi tetanggamu menerima Islam. Jadi kau yang nolak Islam jangan memportal orang lain sehingga terhalangi untuk mendapatkan informasi kebenaran. Nah, orang mengangkat senjata menghalangi dakwah itu tadi mengotori kemanusiaannya, nggak fair, nggak objektif. Ya, nggak memberi hak orang lain untuk mengakses kebenaran. Itu yang mengotori kemanusiaan. Ya, lah memerdekakan, melepaskan dia dari status yang mengotori kemanusiaannya itu. Hurrun mana aslinya terbebas, murni, ya, bersih, selamat. Wong Jowo memakai kata khalis itu juga begitu, maknanya terbebas, terhindar. Kalis ing sambikolo. Ya, mugi-mugi wilujeng kalis ing sambikolo. Kalis itu apa? Khalis, terbebas, terhindar. Banyak sekali bahasa Jawa Kromo Inggil itu yang diadopsi dari bahasa Arab. Fardu dadi perlu ya. Zohir dadi lahir. Ridho dadi rela terus lilo. Makna aslinya ridho. Banyak yang diambil dari Arab. Madura itu juga begitu. Banyak yang diambil dari Arab. Sa'abidna, selamanya. Abdinna, abdi, kawulo. Ya, hamba. Bahasa Timur itu berbasis tawadu andap asor. Bahasa Indonesia saya, sahaya. Saya itu abdi budak, haya, sahaya. Sekarang egois banget. Gue, lu, aneh. Ya, itu aku. Nemen ananiahnya, nemen individualistiknya. Aslinya ulama kita, tokoh kita merancang bahasa pun
dengan berbasis ketawaduan, adab, tata krama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu di antara contoh hurrun itu memurnikan, qauluhu firman Allah Ta'ala, nadartu laka ma fi batni, aku nadarkan kepadamu ya Allah. Aku nadarkan kepadamu ya Allah. Janin yang ada dalam perut saya ini ternyata perempuan. Muharraron, diwakafkan. Jadi hamil ternyata yang dikandung itu Maryam. Terlanjur bapaknya bernadar, ya Allah, aku nadarkan apa yang dikandung ini, saya wakafkan supaya merawat Masjidil Aqsa. Jadi takmir di situ. Diwakafkan, dibebaskan dari urusan dunia. Biar full ngurusi akhirat. Makanya di Kristen itu idealnya ngurusi agama itu full ngurusi agama. Enggak boleh ngurusi dunia, enggak nikah, enggak sembarang. Pastor itu. Tapi sulit juga seorang enggak tergoda dengan keduniaan itu ya. Idealnya sufi itu ya full akhirat. Muharraron, telah diwakafkan dirinya dibebaskan dari urusan dunia. Harrara tahrir, hurrun. Fataqabbal minni, terimalah ya Allah nazar dari aku ini. Bareng lahir, ternyata apa? Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah ngapunten tibake wedok. Jare pangeran, gak apa-apa to wedok padha-padha menungso. Nggih mboten samilah walaysa dzakaru kal unsa. Nggih mboten padha lah lanang karo wedok. Bagaimanapun enggak bisa dipungkiri orang luweh marem duwe anak lanang. Wedok tibake Gusti. Wa inni sammaituha Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Perempuan pun ternyata diterima dengan baik oleh Allah. Soal diterima Allah, enggak peduli laki-laki maupun perempuan, tapi maunya yang punya anak. Kalau lanang itu langkahnya lebih jauh. Bisa kena ke sana kemari, bisa ngurusi sembarang-barang. Karepe menungso. Tapi bila pangeran perempuan pun ya diterima dengan baik. Biqabulin hasan. Wa ambataha nabatan hasana. Dan Allah mengembang tumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Sehat, mentalnya oke, fisiknya juga oke, bagus banget. Wa kaffalaha Zakaria, dirawat, diopeni, dididik, dibesarkan oleh Zakaria. Terus ia merawat dari awal nadarnya marbot ngopeni Masjidil Aqsa atau apalah, kami enggak tahu. Setiap kali ya sudah iktikaf di situ, hari-hari di situ. Wayah dikirimi panganan, ternyata ada makanan macam-macam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria yang merawat, ngeteri sarapan, makanan, ternyata sudah ada makanan. Dari kecil sudah keramat yang namanya Maryam, wali top, wali perempuan. Wajata indah rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Hei Maryam, dari mana makanan sembarang ingkung barang itu kondi? Ya, sembarang rujak barang itu kondi. Coro neng kene. Qalat huwa min indillah. Itu saking Gusti Allah. Lek wis waya rezeki teko Mas, gak usah ngerampok teko
Teko dewi. Fa indallahi maghanimu katsir. Santai aja. At-diyat ma tu'ta iwadhan an damil qatil. Denda yang diberikan sebagai kompensasi dari darahnya si terbunuh. Diserahkan pada siapa? Ila waliyi, kepada keluarganya. Qala fil lisan, dawuh Ibnul Mangdur dalam kamus Lisanul Arab. Ad-diyatu haqqul qatil. Diyat itu hak dari orang yang terbunuh. Wal ha'u tak marbutoh di pada lafadz diyatu, tak marbutohnya itu iwadun pengganti anil wawi dari wawu yang dibuang. Fi'il mandinya wada yadi diyatan itu ya, wada yadi diyatan aslinya kayak begitu. Di depan ada wawunya wada yadi. Terus diyatan tak marbutohnya itu pengganti dari wawu yang ada di depan yang dibuang itu. Sama dengan akoma. Akoma itu dari fi'il madhi aqwama. Wazannya af'ala. Tapi kena i'lal menjadi akoma. Aslinya aqwama yuqwimu iqwaman. Terus aqoma yuqimu iqamatan. Tak marbutoh atau hak namanya. Tak marbutoh iqamah itu pengganti dari wawu iqwaman itu ya. Pengganti dari wawu yang dibuang. Paham ya? Itu namanya tak iwat. Jangan mau iwat, tak iwat. Cuman keliru nanti. Tak iwat apa mau iwat? Zaman kini ngomong tak iwat, zaman ngomong mau iwat. Waditul qatila. Saya membayar denda pada orang yang terbunuh. Terus mudhoreknya adi. Ana adi, anta tadi, huwa yadi, wada yadi. Ya, kalau ana adi. Waqo yaqi, ya. Waqo yaqi, wada yadi. Wasola yasilu. Wawunya hilang dah. Wasola yasilu silatan. Wasola yasilu silatan. Taknya itu ganti dari wawu yang dibuang. Ngerti ya? Wadi itu mudhoreknya adi. Adi membayar denda ingsun hi kepada qatil. Masdarnya diyatan. Maknanya apa? Idza a'taita, ketika Anda memberikan kepadanya, dia tahu diyat dendanya. Wa fit tahdzib, tersebut dalam kitab At-Tahdzib. Wada fulanun fulanan. Apa maknanya? Wada yadi diyatan fulanun kepada si fulan. Maknanya idza adda diyatahu ila waliyih. Jika menunaikan dendanya kepada keluarganya, menyampaikan dendanya kepada keluarganya. Wa aslud diyati, asal lafad diyat itu wadiyatan, wada yaudi wadiyatan, ya. Fa hudzifatil wawu, dibuanglah wawu. Kama qalu, sebagian orang mengucap siyatan, dari kata wasa, wasa yasi siyatan, ya. Wada yadi diyatan, wasa yasi siyatan, gitu. Waqad khassasa syar'u hadzal lafdh, syariat mengkhususkan lafadz diyat ini bima dengan sejumlah denda yu'adda yang harus ditunaikan fi badali nafsi sebagai ganti kompensasi dari nyawa. Itu namanya diyat. Kalau tidak kompensasi nyawa jangan disebut diyat.
Sama lurah pondok mentakzir santri yang melanggar. Kena diat kamu. Jangan diat. Kalau denda karena pelanggaran manasik, dam namanya. Ya, namanya dam, denda. Jangan dipakai di pondok, kamu kena dam. Jangan begitu. Itu ada penggunaan khusus ya. Di pondok namanya takzir. Takzir itu hukuman yang dikenakan di luar yang ditentukan syarak. Namanya takzir. Syarak membuat ketentuan peminum khamr cambuk 40. Zina kalau tidak muson cambuk 100. Kalau zina muson sudah punya istri, zina juga dirajam. Nyolong ketok tangan. Ya kan gitu ya. Minum khamr 40. Itu namanya hudud. Hukum had itu hukum yang sudah ditentukan oleh syarak. Yang enggak ditentukan, misalnya orang ciuman di tengah jalan, ya kayak di Aceh ada hukumnya. Itu bukan had, bukan jinayat. Itu masuk kategori takzir. Seberapa beratnya bergantung ijtihad tokoh yang ada di situ untuk membuat jera. Nah, makanya di pondok namanya takzir, bukan diat, bukan dam, juga bukan hukum had, ya. Bukan hukum jinayat. Lurah pondoknya bikin aturan. Khusus yang merebut calon saya kena diat. Bukan hanya takzir tapi kena diat. Kacau. Waqad khassasa syar'u hadzal lafdh bima yu'adda fi badalin nafsi. Itu nama yu'adda bukan denda yang dibayarkan fil mutlafat. Karena kasus pengurusakan. Zaman memelihara babi, kambing, habis-habisin jagungnya tetangga, itu mutlafatnya. Ada dendanya. Wa badalil atrof, atau ganti dari organ tubuh yang kepotong. Itu namanya kisos. Motong tangan orang dihukum ganti dipotong. Badalil atrof. Wis.